Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sepuh 86. Pada video kali ini, saya akan membahas cara kerja motor 4 tak. Motor 4 tak adalah motor yang membutuhkan 4 kali gerak bolak-balik piston dan 2 kali putaran poros engkol. Ya, jadi untuk menghasilkan satu siklus tenaga, motor 4 tak itu membutuhkan 4 kali gerak bolak-balik piston dan 2 kali putaran poros engkol. Nah, 4 kali gerakan bolak-balik piston ini, itu yang pertama itu adalah hisap. Lalu setelah hisap, kompresi. Setelah kompresi, usaha, dan setelah usaha itu buang. Nah, setelah melakukan keempat langkah ini, maka akan kembali ke langkah pertama, yaitu langkah hisap. Pada langkah hisap, kondisi piston itu bergerak dari titik mati atas menuju ke titik mati bawah. Ya, pada langkah hisap ini, katup masuk terbuka dan katup buang tertutup. Gerakan piston yang bergerak dari titik mati atas menuju titik mati bawah itu menyebabkan terjadinya kevakuman di ruang bakar, sehingga bahan bakar akan terhisap masuk ke dalam silinder. Nah, lalu langkah kompresi. Pada langkah kompresi ini, katup dua-duanya dalam posisi tertutup, ya, baik katup masuk maupun katup buang, dan piston bergerak dari titik mati bawah menuju ke titik mati atas. Jadi, karena gerakan piston ke atas, si bahan bakar dan udara yang ada di dalam silinder ini akan terkompresikan. Lalu sebelum piston mencapai titik mati atas, si busi akan memercikan bunga api sehingga campuran udara dan bahan bakar tersebut akan terbakar. Nah, pembakaran campuran udara dan bahan bakar ini akan menyebabkan tekanan, ya, sehingga si piston ini akan kembali turun ke bawah dari titik mati atas menuju titik mati bawah, ya, karena adanya gaya tekan dari ledakan pembakaran campuran udara dan bahan bakar tadi. Lalu setelah langkah usaha itu ada langkah buang. Ya, pada saat langkah buang ini, piston akan bergerak dari titik mati bawah menuju ke titik mati atas. Ya, jadi dari titik mati bawah menuju titik mati atas. Nah, pada langkah buang ini, katup masih dalam keadaan tertutup dan katup buang akan terbuka. Gerakan piston dari bawah ke atas ini akan mendorong gas sisa pembakaran menuju keluar melalui katup buang. Pada langkah hisap, si piston bergerak dari TMA ke TMB, katup masuk terbuka, katup buangnya tertutup, dan si poros engkol melakukan putaran setengah putaran. Lalu di langkah kompresi, kedua katup tertutup, ya, piston bergerak dari TMB menuju TMA, dan si poros engkol kembali melakukan setengah putaran. Jadi sampai sini sudah satu putaran. Lalu di langkah usaha, piston bergerak dari TMA ke TMB. Ya, kedua katup masih dalam keadaan tertutup dan poros engkol kembali bergerak berputar sebanyak setengah putaran. Jadi sampai langkah usaha sini si poros engkol sudah berputar sebanyak 1,5 putaran. Nah, lalu di langkah keempat, di langkah buang, itu piston bergerak dari TMB menuju ke TMA. Jadi dari bawah ke atas. Posisi katup masuknya tertutup dan katup buangnya terbuka. Nah, di sini poros engkol kembali berputar setengah putaran. Jadi sampai langkah buang sini, si crankshaft atau poros engkol ini sudah berputar sebanyak 2 putaran. Jadi satu siklus kerja ini, ya, ini siklus 4 tak. Jadi si piston 4 kali gerak naik turun, ya, dan si poros engkol berputar sebanyak 2 putaran. Ya, untuk lebih jelasnya kita perhatikan ilustrasi yang berikut ini. Ya. Ini langkah buang, ya, hisap,
kompresi, usaha, buang. Hisap, kompresi, usaha, buang. Ya, seperti ini terus berlanjut ya sampai mesinnya dimatikan. Seperti ini. Jadi si piston itu terus naik turun. Nah, untuk putaran poros engkol sini, untuk satu putaran itu 360 derajat ya. Dan 2 putaran itu 720 derajat. Jadi untuk satu siklus kerja itu si poros engkol berputar sebanyak 720 derajat atau 2 putaran. Dan si piston ini bergerak naik turun sebanyak 4 kali, turun 2 kali dan naik 4 kali ya. Ini langkah hisap, katup masuk terbuka, katup buangnya tertutup. Nah, pada langkah kompresi dua-duanya tertutup, langkah usaha juga masih dua-duanya tertutup, dan pada langkah buang katup masuknya tertutup dan katup keluarnya terbuka. Seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.